Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari sekarang ini kita berdoa. Kami mempersiapkan diri mendengar kebenaran sabda-Mu, nyatakanlah kebenaran firman-Mu kepada kami. Kami mohon dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sabda Tuhan terambil dari Yohanes 7 ayat yang ke-23 dan 24. Jikalau seorang menerima sunat pada hari Sabat, supaya jangan melanggar hukum Musa, mengapa kamu marah kepadaku? Karena aku menyembuhkan seluruh tubuh seorang manusia pada hari Sabat. Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, konteks bacaan kita adalah perdebatan antara ahli-ahli Taurat, orang Farisi, dengan Tuhan Yesus Kristus karena satu peristiwa yang dianggap oleh mereka itu salah. Ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat, dan menyembuhkan orang pada hari Sabat itu berdosa karena melanggar kekudusan hari Sabat. Hari Sabat itu tidak boleh bekerja, makanya itu disebut sebagai pelanggaran. Nah, Tuhan Yesus menegur mereka karena soal inkonsistensi satu, ya. Jadi Tuhan marah dan menegur mereka karena inkonsistensi. Itu mereka menerima sunat pada hari Sabat karena itu dianggap menyelamatkan, tetapi ketika menyembuhkan pada hari Sabat yang juga menyelamatkan, mereka nggak terima. Inkonsistensi itu artinya double standard. Kalau saya boleh, orang lain nggak boleh. Kalau saya harusnya diizinkan, orang lain nggak perlu diizinkan. Itu double standard. Dan yang seperti itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jangan membuat batu timbangan yang berbeda karena kita itu sama. Jadi bagian penting yang Tuhan mau taruh dalam hati kita adalah jangan memperlakukan orang dengan standar yang berbeda. Apalagi kalau itu untuk saya dan keluarga saya, boleh. Yang lain tidak. Bisa saja terjadi juga dalam kehidupan kita, menilai seseorang, bahkan juga dalam pelayanan kehidupan kita di gereja bisa saja begitu. Kalau untuk orang itu boleh, untuk yang lain sulit. Itu tentu sama sekali tidak diperkenan di hadapan Tuhan. Kemudian yang kedua, ketika Yesus menegur itu, hal yang berikutnya lagi adalah janganlah engkau menghakimi apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan cara yang adil. Kata yang dipakai di sini, kata adil sebenarnya adalah hakimilah orang menurut kebenaran Allah. Nah, sekarang pertanyaannya, kita punya nilai kebenaran Allah enggak? Oke, kita tentu punya. Pegangan kita adalah Alkitab. Pegangan kita adalah firman Tuhan. Oke. Maka hakimilah itu, menilai orang dengan itu, bukan dengan nilai manusiawi kita. Bukan dengan senang tidak senangnya kita, tersinggung atau tidak tersinggungnya hati kita. Maka nilailah orang dengan standar kebenaran firman Tuhan. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya. Kalau kemudian firman itu tidak jelas, tidak hitam putih untuk menilai seseorang dengan case yang berbeda-beda, bagaimana kita harus menilai? Maka Tuhan mengingatkan kepada kita, kalau engkau tidak punya standar firman yang final yang pasti, yang semuanya masih butuh tafsiran, maka jangan mudah menggunakan itu sebagai alat untuk menghakimi dan menilai orang.
Lebih baik hidup dengan bijaksana, menghayati setiap keadaan, mendialogkan itu dengan firman Allah, dan terus mencari kehendak Allah seperti apa dalam hidup. Maka kita akan menemukan hidup yang bijaksana, tidak gampang menilai orang dan menghakimi orang, tetapi terus mencari kehendak Tuhan dalam setiap situasi. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Sang Pemberi Kasih, mengasihi, menolong, dan memberkati hidupmu sepanjang waktu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.